Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian baik ya. Saya Alif, dan hari ini kita akan mempelajari pemikiran dari Jürgen Habermas. Nah, sebelumnya, siapa sih Jürgen Habermas itu? Sepertinya teman-teman di sini belum tahu ya. Jadi, Jürgen Habermas adalah sosiolog Jerman yang menganut aliran masa Frankfurt. Masa Frankfurt ini sendiri adalah suatu aliran pemahaman kiri yang lahir di Universitas Frankfurt hasil pikiran dari filsuf-filsuf seperti Theodor Adorno atau Max Horkheimer. Nah, untuk Jürgen Habermas sendiri, seperti apa sih pemikirannya? Yuk, let's check it out. Kalau kita membicarakan Jürgen Habermas, artinya kita akan membicarakan tentang ruang publik. Ruang publik adalah ruang yang memuat aspirasi masyarakat. Ruang publik diisi dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh kelompok maupun individu melalui sebuah proses yang disebut komunikasi. Habermas menjelaskan bahwa proses komunikasi sangatlah berbeda dengan ngomong saja di tengah ruang publik. Komunikasi adalah proses yang bersifat dialogis, yang bermaksud memberikan pemahaman antara kelompok dan individu, yang dalam bahasa filosofis ya dipahami sebagai pragmatisme universal. Apa yang dimaksud dengan pragmatisme universal? Habermas ingin menemukan sebuah kebenaran bersama yang dapat disepakati setiap individu dan kelompok. Setelah menemukan pemahaman yang sama, setiap pihak dapat bergerak untuk melakukan sebuah tindakan atau kebijakan sosial secara konkret. Berdasarkan nilai universal yang menjadi fondasi untuk membangun pemahaman bersama, sebuah kebijakan sosial akan dibangun secara adil dan rasional untuk setiap kelompok masyarakat. Ada 4 proses utama yang perlu diikuti dalam proses komunikasi untuk membangun pemahaman bersama. Prinsip tersebut adalah intelligibility atau bahasa yang perlu dimengerti, truth, yaitu mengarah kepada suatu konsep kebenaran, truthfulness atau dijelaskan dengan jujur, dan appropriateness, yaitu dijelaskan secara sederhana agar dapat dipahami oleh orang lain. Dengan demikian, proses komunikasi dapat dimengerti secara kognitif, dapat dipercaya, dan nilai kebersamaan yang termuat di dalamnya dapat diikuti baik bagi yang memberi maupun untuk yang menerima pesan. Dalam proses mencapai pengetahuan atau rasionalitas tersebut, Habermas menjelaskan bahwa 2 kubu akan bersitegang di ruang publik. Kubu pertama, yaitu communicative rationality, yang berusaha untuk membangun pemahaman terkelompok. Dan kubu kedua, instrumental rationality, berusaha untuk menguasai suatu kelompok menurut kepentingan sosial tertentu. Teori komunikasi yang dibangun oleh Habermas tidak berhenti pada penggunaan kata-kata atau bahasa saja, melainkan sebuah proses yang diarahkan untuk memecahkan masalah serta membangun kesepakatan dan konsensus yang bersifat rasional. Irasionalitas akan lahir ketika adanya keinginan untuk menguasai kelompok lain. Habermas nambahin, kita perlu berhati-hati dengan sebuah dialog agar tidak dimanfaatkan untuk mengalahkan lawan, menjebak lawan, dan menggambarkan lawan dalam sebuah gambaran yang kurang baik. Sebuah monolog bukanlah proses komunikasi yang ideal, melainkan upaya untuk mewujudkan sebuah supremasi terhadap pihak tertentu. Proses komunikasi yang kurang ideal akan berakhir dengan irasionalitas, rasisme, dan konflik. Dalam monolog, partisipan lainnya adalah lawan, sedangkan dalam proses komunikasi, setiap partisipan adalah rekan. Gimana teman-teman? Jadi tahu kan? Itu tadi adalah sebuah pemikiran dari seorang Jürgen Habermas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Jadi Tahu Tokoh-Tokoh Sosiologi.